Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu, para orang tua wali murid, yang Ibu banggakan, anak-anak Ibu peserta didik baru kami tahun ajaran 2020-2021. Selamat datang di SMK Istiqlal Deli Tua. Tahun ajaran baru 2020-2021 telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di bulan Juli tahun 2020. Biasanya anak-anak Ibu di awal tahun ajaran baru ini tentunya akan dengan penuh semangat datang ke sekolah untuk mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Tetapi situasi di negara kita pada saat ini sedang dilanda COVID-19, sehingga tidak memungkinkan anak-anak Ibu yang Ibu sayangi untuk datang ke sekolah, untuk bertemu dengan kami, untuk bertemu dengan kawan-kawan kalian, guna memulai tahun ajaran baru tersebut. Tetapi Ibu harap janganlah hal ini menghalangi semangat kalian untuk terus belajar dan belajar, terutama di bangku pendidikan SMK ini. Anak-anak Ibu semuanya, di awal tahun ajaran baru ini biasanya anak-anak Ibu selalu mendapatkan pelajaran tentang masa pengenalan lingkungan sekolah. Tetapi masa pengenalan lingkungan sekolah ini anak-anak Ibu semuanya tentulah tidak dapat kita lakukan secara tatap muka karena keadaan virus COVID-19 terutama di daerah kita Sumatera Utara menunjukkan peningkatan yang sangat tajam. Oleh karena itu, karena wilayah Deli Serdang dan juga wilayah Kota Madya Medan termasuk zona merah, hal ini menyebabkan anak-anak Ibu semuanya harus tetap diam di rumah dan terus belajar di rumah. Tetapi kita jangan patah semangat. Kami guru-guru kalian siap memberikan pelajaran sesuai dengan bakat minat nantinya yang akan anak-anak Ibu dapati melalui pembelajaran secara daring. Begitu juga masa pengenalan lingkungan sekolah yang nanti akan diberikan oleh Bapak dan Ibu guru kalian melalui media daring tentunya yang sudah dibagi oleh wali kelas kalian masing-masing. Anak-anak Ibu semuanya, masa pengenalan lingkungan sekolah ini Ibu mulai dari pengenalan kondisi sekolah SMK Istiqlal Deli Tua. Anak-anak Ibu semuanya, SMK Istiqlal Deli Tua ini berdiri tahun 2003. Pada saat itu anak-anak Ibu semuanya, kondisi sekolah kita masih mengasuh dua program keahlian, yaitu untuk jurusan administrasi perkantoran yang dulu dikenal dengan nama sekretaris dan sekarang bernama otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Dan sekarang yang kedua adalah akuntansi yang sekarang bernama akuntansi keuangan dan lembaga. Itulah dua program keahlian yang awalnya baru berdiri, yang siswanya berjumlah 120 siswa di tahun 2003. Alhamdulillah anak-anak Ibu semuanya, berkat doa kita semuanya, berkat kepercayaan dari masyarakat terutama orang tua siswa, akhirnya angka yang 120 sekarang menjelma menjadi 1.500 siswa. Dan tahun 2008 SMK Istiqlal Deli Tua membuka jurusan baru, yaitu untuk jurusan teknik komputer jaringan dan multimedia, dan seterusnya membuka lagi jurusan baru, yaitu jurusan teknik kendaraan ringan. Sehingga kami sekarang SMK Istiqlal Deli Tua mengasuh 5 program keahlian, yaitu akuntansi keuangan dan lembaga, otomatisasi tata kelola perkantoran, multimedia, teknik komputer jaringan, dan juga teknik kendaraan ringan. Itulah jurusan yang anak-anak Ibu pilih sekarang setelah kalian bergabung di SMK Istiqlal Deli Tua. Mengasuh siswa yang jumlahnya 1.500 siswa yang tergabung ke dalam 5 program keahlian ini, SMK Istiqlal memiliki sarana dan prasarana yang nantinya akan Ibu kenalkan kepada kalian semua. Tentunya di bengkel masing-masing Ibu akan mengenalkan satu persatu nantinya agar kamu juga mengetahui tentang pendukung pembelajaran kalian untuk memperdalam kompetensi keahlian yang kalian pilih.
bersaing dalam pasar global di abad 21. Sedangkan misi yang harus kami laksanakan adalah mengembangkan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha maupun dunia industri. Mengembangkan pendidikan dan pelatihan yang berwawasan mutu, profesi, dan berorientasi pada masa depan. Mengembangkan pelatihan, memberdayakan potensi yang ada di masyarakat, menyempurnakan organisasi dan manajemen sekolah, mengembangkan kurikulum dan penilaian hasil belajar bagi peserta didik, meningkatkan pembinaan siswa dalam kegiatan lomba kompetensi siswa tingkat kabupaten kota, provinsi, nasional, bahkan internasional, memaksimalkan pemanfaatan fasilitas praktek dan kegiatan lain, terutama dalam hal unit produksi dan pelatihan siswa. Inilah misi yang kami buat agar siswa kami memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia kerja. Anak-anak ibu semuanya, untuk mendukung proses pembelajaran yang dilakukan di SMK Istiqlal Deli Tua, ibu didampingi oleh PKS Sarana dan Prasarana Serta Hubungan Dunia Usaha dan Dunia Industri, yaitu oleh Bapak Heri Suryanto. Inilah Pak Heri Suryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andus Heri Suryanto sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana. Selamat datang kepada anak-anak peserta didik. Selamat bergabung di SMK Istiqlal Deli Tua. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semuanya, tadi kalian sudah berkenalan dengan PKS Sarana yang nantinya Bapak inilah yang akan menyediakan segala kebutuhan praktek anak-anak ibu selama kalian nanti belajar di bangku pendidikan SMK. Tentunya kita berdoa bersama anak-anak ibu semua, semoga COVID ini cepat selesai, kita masuk zona hijau, kemudian kita bisa bersekolah dan kita mulai kehidupan new normal kembali. Anak-anak ibu semuanya, setelah kita berkenalan dengan PKS Sarana, ibu juga dibantu dalam mengelola sistem pendidikan di sekolah dengan PKS kurikulum, yaitu Bapak Dr. Andes Pujianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andus Pujianto sebagai wakil di bidang kurikulum. Kepada anak-anak kami sekalian, selamat datang ke sekolah SMK Istiqlal yang kita akan mengalami belajar melalui model daring. Mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya kepada kita semua sehingga COVID yang berlanjut akan berakhir pada masanya yang tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semuanya, setelah kalian tadi berkenalan dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana, juga Wakil Kepala Sekolah yang menangani tentang kurikulum, sekarang anak-anak ibu semua, ibu aja juga untuk berkenalan dengan Wakil Kepala Sekolah bagian kesiswaan, yaitu Bapak Kasno. Anak-anak ibu yang nantinya punya potensi, bakat minat di bidang olahraga, di bidang seni, di bidang sains, anak-anak ibu nanti bisa berhubungan dengan Pak Kasno. Inilah Pak Kasno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasno SG, Wakil Kepala Sekolah bagian kesiswaan. Pada anak didik saya, selamat datang dan bergabung di SMK Istiqlal Deli Tua. Semoga kamu nanti dididik 3 tahun akan menjadi orang yang sukses di dunia usaha maupun di dunia industri. SMK bisa. Anak-anak ibu semuanya, setelah kalian tadi berkenalan dengan para wakil kepala sekolah yang ada di SMK Istiqlal Deli Tua, tentunya kalian sekarang bertanya, kepala sekolahnya siapa ya? Nah, anak-anak ibu semuanya, ibu akan memperkenalkan diri ibu, yaitu Ibu Dr. Ana Rosmida. Ibu dipercayakan menjadi kepala sekolah di SMK Istiqlal Deli Tua dari tahun 2003 sampai tahun 2020. Bersama ibu, kalian nanti bisa menimba ilmu pengetahuan di bangku pendidikan SMK. Anak-anak ibu semuanya, untuk lancarnya administrasi di SMK Istiqlal Deli Tua tak terlepas daripada unsur dari tata usaha. Nah, inilah tata usaha yang ada di SMK Istiqlal Deli Tua. Ada Ibu Dewi Kartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Istiqlal Deli Tua.
Perkenalkan, nama saya Dewi Kartika. Biasa saya dipanggil anak-anak Ibu Tika. Jika kalian keperluan administrasi, bisa datang di sini. Oke, baik. Saya akan memperkenalkan staf-staf saya yang membantu saya dalam administrasi. Saya Siti Retno Pratiwi, biasa dipanggil Kak Tiwi. Kalau kalian perlu apa-apa mengenai administrasi, bisa hubungi kakak. Terima kasih. Selamat datang di SMK Istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahsanul Hamdi Ramadan, biasa dipanggil Bang Hamdi. Saya staf tata usaha jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran, juga akuntansi keuangan dan lembaga. Kalau ada perlu apa-apa administrasi atau kebutuhan data yang lain, bisa konfirmasi dengan saya siap membantu. Selamat bergabung di SMK Istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Fitri Asmoro, staf tata usaha bagian teknik kendaraan ringan. Selamat datang di SMK Istiqlal dari Tua. Anak-anak ibu semuanya, setelah kita tadi berkenalan dengan para staf tata usaha yang ada di SMK Istiqlal dari Tua, kalian juga akan ibu kenalkan dengan guru BK yang ada di sekolah kita. Guru BK yang ada di SMK Istiqlal dari Tua ada 3. Salah satunya akan ibu kenalkan terlebih dahulu adalah Ibu Supriani SPD. Kepada Ibu Supriani, silakan Bu memperkenalkan diri kepada peserta didik baru kita agar anak-anak kita bisa mengetahui siapa sih guru BK kita yang ada di SMK Istiqlal dari Tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yobi di sebelahnya ya. Perkenalkan, saya Supriani SPDI. Selamat datang kepada siswa-siswi SMK Istiqlal Deli Tua. Selamat bergabung dan sampai bertemu di kegiatan pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para anak didik tahun ajaran 2020-2021. Saya Pramita Yogi Sundawa, SPD, salah satu guru BK di SMK Istiqlal Deli Tua. Setiap ada masalah, pasti ada solusinya. SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu semua, hari ini ibu sudah bersama dengan teman kalian, salah satu siswi SMK Istiqlal Deli Tua. Nah, hari ini kakak ini akan menjadi contoh cara berpakaian. Kalian bisa lihat, kita mulai dari atas kepala. Nah, ini ada jilbabnya, mempergunakan jilbab berwarna putih. Nah, jilbab ini kalian yang pergunakan adalah jilbab yang putih polos. Selanjutnya untuk jilbab ini kalian ukurannya itu dikembalikan ke kalian, boleh seperti ini, boleh juga dengan ukuran yang lebih besar. Selanjutnya kita ke bawah. Nah, mempergunakan nama sekolah, mempergunakan simbol yang ada nama sekolahnya, kemudian ada simbolnya lengkap dengan dasi dan OSIS, serta ada bendera di atas OSIS. Untuk baju harus rapi dimasukkan dan tidak lupa ada tali pinggangnya berwarna hitam. Nah, kalian bisa lihat ada tali pinggangnya berwarna hitam. Nah, untuk baju kalian harus perhatikan bahwa bajunya tidak boleh terlalu ketat, karena dikhawatirkan nanti kalau terlalu ketat membentuk badan kalian. Selanjutnya adalah roknya. Untuk rok panjangnya bisa kalian lihat, dan untuk ukurannya kalian pilihlah rok yang memang sesuai dengan ukuran kalian. Setelah kalian pilih, tidak lagi kalian kecilkan sehingga harus membentuk badan kalian. Untuk sepatu, kalian pergunakan sepatu yang hitam, tali hitam, dan tidak ada lisnya. Semuanya harus berwarna hitam. Tidak lupa kaos kakinya kalian pergunakan yang warna putih. Itu berlaku untuk baju putih dan biru. Kalau untuk baju pramuka, kalian bisa pergunakan kaos kaki berwarna hitam. Kemudian
jam tangan boleh. Kalau untuk yang perempuan, cincin boleh, tapi juga jangan terlalu berlebihan. Saat ini saya bersama teman kalian ingin menjelaskan tentang disiplin berpakaian yang benar. Ingat, mulai dari rambut ya, atas, coba lihat. Rambut harus rapi, lihat, tidak boleh panjang ataupun gondrong. Yang kedua itu cara berpakaian yang rapi, lihat. Putih, bersih, lihat, rapi. Setelah itu simbol. Simbol harus lengkap. Nama sekolah dan simbol. Beserta bendera yang ada di atas OSIS. Dan juga harus mengenakan dasi dan tali pinggang. Lihat, semua rapi. Dan ada juga celana. Celana harus dengan standarnya sekolah. Celana tidak boleh dikuncupkan. Setelah itu sepatu harus berwarna hitam dan tali berwarna hitam. Aksesoris ini tidak boleh menggunakan yang berlebihan seperti gelang. Cukup memakai jam tangan saja. Setelah kalian tadi berkenalan dengan para wakil kepala sekolah, dengan para guru BK, dan juga dengan staf tata usaha, sekarang Ibu akan mengajak kalian berkeliling-keliling untuk mengenal lingkungan sekolah kita lebih dekat. Anak-anak Ibu semuanya, seharusnya di awal tahun ajaran baru, disinilah tempat kalian bisa berkenalan dengan teman-teman kalian yang baru, dengan guru-guru kalian yang baru, dengan suasana sekolah yang baru. Tetapi karena virus COVID-19 ini, kita harus berkenalan dengan lingkungan sekolah melalui dunia maya atau melalui daring. Tetapi ini janganlah membuat kalian surut semangat untuk terus belajar, dan belajar. Sekali lagi Ibu sampaikan kepada anak-anak Ibu semuanya. Anak-anak Ibu semuanya, kita mulai untuk mengenalkan di manakah ruangan guru, tempat kalian nanti bisa berkonsultasi dengan guru-guru handal yang dimiliki oleh SMK Istiqlal Delitua. Anak-anak Ibu semuanya, Ibu akan mengenalkan di mana kantor guru, tempat kalian biasa melakukan konsultasi dengan guru-guru bidang studi kalian, terutama yang mengalami kesulitan dalam belajar setelah diadakan pembelajaran di dalam dinding klasikal sekolah. Anak-anak Ibu semuanya, inilah tempat di mana guru-guru kalian yang bisa kalian jumpai pada saat jam istirahat ataupun di dalam jam-jam yang lain untuk bersama-sama memecahkan kesulitan belajar yang barangkali akan kalian dapati setelah guru melakukan pembelajaran di dalam dinding klasikal sekolah. Barangkali anak-anak Ibu sudah nggak asing lagi kalau yang alumni dari SMP ataupun Sanawiyah Istiqlal Delitua. Dan dari sini kita akan melihat sarana yang lain. Sekarang Ibu juga akan mengenalkan tentang perpustakaan sekolah kita. Perpustakaan sekolah kita ada di lantai 3, yang nanti di sana anak-anak Ibu semuanya akan menjumpai Ibu Fitra Purwati sebagai Kepala Perpustakaan yang ada di SMK Istiqlal Delitua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Perkenalkan, nama saya Fitra Purwati. Saya adalah Kepala Perpustakaan di unit SMK Istiqlal Delitua. Nah, perpustakaan kita memiliki lebih kurang 1.500 koleksi buku yang terdiri dari buku ilmiah, buku fiksi, dan juga ensiklopedia. Sebagaimana kita ketahui bahwa perpustakaan tidak hanya sebagai jendela ilmu pengetahuan, tetapi memiliki fungsi pendidikan, penelitian, dan juga pusat informasi. Nah, untuk itu anak-anak sekalian, setelah berakhirnya pandemi corona ini, silahkan anak-anak sekalian datang dan berkunjung ke perpustakaan. Kita akan buka dari mulai jam 9 sampai jam 4 sore. Silahkan kalian gali ilmu pengetahuan di perpustakaan kita. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu semuanya, sekarang kita menuju ke laboratorium masing-masing jurusan yang kita miliki, di mana disinilah nanti kalian bisa mempertajam kompetensi yang kalian miliki. Kita mulai dari
Lab Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Di sini anak-anak ibu semuanya akan mempertajam kompetensi dalam bidang otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Dalam hal ini kita memiliki ketua jurusan yang bernama Pak Glora Mulia Lubis. Beliau adalah guru berprestasi tingkat nasional yang kita miliki untuk Sumatera Utara, khususnya SMK Istiqlal Delitua. Selamat siang Pak Glora, silakan Pak memperkenalkan diri kepada peserta didik baru kita. Assalamualaikum Bu, iya perkenalkan anak-anak Bapak semua, Bapak sebagai guru kalian sekaligus ketua jurusan program studi otomatisasi tata kelola perkantoran atau yang dulu disebut dengan sekretaris. Nah, nanti dalam jurusan ini kita banyak belajar nanti bagaimana menjadi staf administrasi kantor yang profesional. Baik, kita perkenalkan ini ruangan kita. Nanti banyak praktik di sini Ananda ya. Di sini ada banyak kita komputer, ada juga nanti alat-alat yang kita bisa gunakan. Kita bersimulasi nanti simulasi perkantoran, ada arsip-arsip ya. Nanti kita juga akan banyak nanti berkomunikasi antara satu bagian dengan bagian lain. Ada jurusan nanti ada bagian administrasi, ada bagian personalia, ada bagian nanti keuangan. Pokoknya ini sangat menarik bagi kita untuk belajar di jurusan ini. Bapak yakin dengan semangat kamu belajar, insya Allah kamu akan mendapatkan cita-cita kamu untuk menjadi sekretaris atau tenaga administrasi kantor yang profesional. Semangat! Anak-anak ibu semuanya, dari Lab Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran, sekarang kita menuju ke Lab Akuntansi, Keuangan, dan Lembaga. Nah, untuk anak-anak ibu yang sudah memilih jurusan untuk akuntansi, keuangan, dan lembaga, di sini nanti kalian akan bertemu dengan kepala program kalian. Inilah dia Bapak Kasno, Sarjana Ekonomi. Silakan Pak Kasno untuk memperkenalkan diri kepada anak-anak kita yang memiliki bakat minat di dalam jurusan akuntansi, keuangan, dan lembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasno SE adalah sebagai kepala jurusan akuntansi di SMK Istiqlal Delitua. Baik anak-anak, ini adalah ruangan praktek akuntansi. Nanti kalau kamu belajar di SMK Istiqlal Delitua. Kalau kamu lihat inilah bahan-bahan untuk praktek akuntansi. Di dalam ruangan ini selain ada bahan praktek juga ada kamu lihat visi misi di akuntansi, ada struktur akuntansi, dan kita juga menggunakan infocus untuk belajar supaya nanti kamu mengerti apa yang dijelaskan oleh guru-guru yang ada di SMK Istiqlal Delitua. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita berkunjung di Lab Akuntansi, Keuangan, dan Lembaga serta Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran, sekarang kita melihat di manakah anak-anak multimedia akan mempertajam ilmu multimedianya. Kita masuk ke dalam lab komputer multimedia. Anak-anak ibu yang sudah mengambil program kalian multimedia, disinilah tempat kalian nanti mempertajam ilmu komputer klien, ilmu multimedia klien yang akan diasuh oleh guru-guru berpengalaman, guru-guru profesional yang dimiliki oleh SMK Istiqlal Delitua, khususnya jurusan multimedia. Untuk ini maka anak-anak ibu akan saya perkenalkan dengan Kepala Laboratorium Multimedia dan Teknik Komputer Jaringan, yaitu Bapak Muhammad Yamin SPD. Kepada Pak Yamin, silakan Pak untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yamin SD. Saya di sini sebagai guru dan sebagai staf untuk mengurusi lab, ya, atau istilahnya kepala lab di sini. Nah, di sini ini adalah lab multimedia, ya, di mana speknya kita udah cukup mumpuni, ya. Di sini minimal sekali sudah Core i3 dan sebagian sudah Core i5, bahkan nanti mungkin di akhir tahun semua sudah di-upgrade menjadi Core i5, ya, dengan spesifikasi seperti itu. Memorinya udah 8 GB serta hard disknya semua sudah SSD. Ya, jadi untuk pengeditan gambar, video,
saya rasa sudah tidak ada masalah untuk lab sekelas multimedia yang ada di SMK Istiqlal ini. Sekarang kita akan masuk ke lab kita yang kedua, yaitu lab untuk perakitan PC. Ya, jadi disinilah dia untuk perakitan PC. Nah, ini jumlah PC di sini ada sekitar 40 PC, ya. Nah, ini masih ada barang-barang yang baru kita beli kemarin, ya, untuk meningkatkan kualitas PC kita yang di-upgrade lah istilahnya setiap tahunnya, seperti itu. Ya, jadi ini dana BOS ini memang betul-betul kita gunakan untuk pengupdatean PC kita, ya. Ya, dari lab kita yang kedua, kita masuk ke lab kita yang ketiga. Nah, di sini jumlah PC-nya juga sama, ya. Ada 40 PC yang semuanya speknya sama. Dari lab 2 dan lab 3 itu adalah minimal sekali Core i3. Ya, jadi untuk pembelajaran TKJ dan multimedia dimanapun labnya sudah cukup mumpuni. Dan di lab yang keempat, nah, jumlah PC di sini sama di setiap labnya berjumlah 40 unit, ya, dengan spesifikasi sama minimal Core i3. Ya, di sini biasanya digunakan untuk lab AK dan AP, ya. AK untuk program akuntansi MU Accounting, ya. Nah, untuk AP di sini untuk proses internet mobile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjuti dengan apa yang telah dijelaskan oleh Ibu Kepala Sekolah mengenai beberapa lab yang dimiliki oleh SMK Istiqlal Delitua. Di sini Bapak juga memperkenalkan workshop untuk jurusan teknik kendaraan ringan yang diketuai oleh Bapak Sumitro ST. Kepada Bapak, saya persilahkan untuk memberikan penjelasan mengenai hal teknik kendaraan ringan tersebut. Saya persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih pada Pak Eri yang telah memaparkan dan mengarahkan jurusan TKR khususnya. Saya perkenalkan dulu, nama saya Sumitro ST. Tugas tambahan saya sebagai kepala jurusan teknik kendaraan ringan tahun 2020-2021. Di sini teknik kendaraan ringan khususnya SMK Istiqlal Delitua memperkenalkan tentang mesin-mesin, yaitu di sini ada mesin bidang 5K untuk mata diklat PNKR atau service engine. Yang ini mesin Avanza ada 4, ini masih hidup dan ready. Kita menggunakan scanner, yaitu menggunakan scanner laptop. Ini untuk praktek juga PMKR service engine. Dan ini ada mesin overhaul jam 5K untuk overhaul. Dan itu ini ada mesin overhaul untuk mesin Avanza. Di sini kita juga memperkenalkan mulok. Pelajaran mulok itu khususnya sepeda motor. Ini mulok yang kita gunakan adalah mesin Yamaha Vixen dan Miyuji. Oke. Miyuji. Di samping itu kita menggunakan pengelasan atau pelajaran produk kreatif, tapi itu ruangannya di sana. Tertutup, kita tutup. Oke. Sini ada juga kita memperkenalkan pelajaran tentang PNKR atau kelistrikan PNKR. Kelistrikan ini sistem pengapian konvensional, ini sistem kelistrikan body. Oke. Ini dipelajari untuk kelas 2 dan kelas 3. Dan sini kita juga memperkenalkan chassis body. Ini, nah, chassis body kita ada juga. Ini kita bongkar kemarin itu, dan situ ada juga. Oke, setelah chassis kita menggunakan transmisi. Ini transmisi, ada transmisi 5 speed. Yang itu rem, kita gunakan rem, sistem rem. Oke, yang ini sistem AC. Kita gunakan sistem AC, stand engine, dan ini kita gerdang atau gerdang diferensial. Yang ini sistem pengisian, dan ini sistem starter. Di sini apabila ada kerusakan atau untuk pengganti spare part,
kita adakan pengambilan spare part di ruang Kajur atau Kaprodi. Oke, di sini saya perkenalkan ruangan spare part atau ruangan untuk spare part yang kita perbaiki di sana untuk servis yang rusak. Inilah spare partnya yang kita gunakan untuk memperbaiki ini spare partnya. Dan ini menggunakan kude-kude dan kita menggunakan buku pengambilan berapa, tanggalnya berapa. Ini ruang Kajur atau ruang spare part. Dan sebelah sana itu ada ruang tumen atau ruang peralatan. Oke, inilah kira-kira yang ada di jurusan TKR, khususnya di SMK Istiqlal Delitua. Saya sebagai Kajur mengucapkan terima kasih dan salam sehat. Selalu menggunakan masker. Oke, cuci tangan, jaga jarak. Dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak memperkenalkan lab TKJ yang diketuai oleh Bapak Juliandi SE Eskom. Kepada Bapak saya persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Jurusan Teknik Komputer Jaringan Juliandi SE Eskom akan menjelaskan tentang jurusan TKJ atau Teknik Komputer Jaringan. Bagian-bagian yang perlu kita jelaskan di lab ini antara lain yang pertama ini nanti ruangan atau lab jaringan komputer yang akan digunakan untuk siswa praktek. Lab ini didukung yang pertama yang di sini untuk jaringan, kemudian ada satu lab di atas untuk perakitan dan jaringan juga, lalu sebelah lab yang di atas itu untuk aplikasi jaringan. Dan hal-hal yang dipelajari para siswa sekalian nanti setelah masuk di jurusan Teknik Komputer Jaringan, yang pertama siswa akan memahami tentang perangkat-perangkat yang ada pada komputer, seperti namanya, fungsinya, jenisnya, kerusakannya, bagaimana memperbaikinya, baik itu nanti PC atau personal komputer maupun laptop dalam pengembangannya. Kemudian akan diajari jaringan lokal atau LAN, Local Area Network, lalu jaringan WAN dan internet. Nah, spesifikasi komputer kita itu hampir rata-rata menggunakan Core i3 atau Core i3, sedangkan RAM-nya itu kita menggunakan 4 GB. Lalu kita juga kerjasama dengan perusahaan-perusahaan seperti perusahaan Telkom, Trans Engineering, kemudian Omni Solusindo, kemudian perusahaan-perusahaan lain yang bergerak di bidang jaringan, baik itu pemerintahan maupun swasta. Saya kira dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke workshop multimedia yang diketuai oleh Bapak Kawalta Sembiring Eskom. Nah, untuk bagaimana penjelasannya kepada Bapak, saya persilahkan dengan segala hormat untuk memberikan penjelasan mengenai lab multimedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ucapkan selamat datang di jurusan multimedia. Di sini Bapak memperkenalkan diri, Bapak Kawalta Sembiring sebagai ketua jurusan multimedia. Di sini Bapak akan memperkenalkan alat-alat praktek yang dipergunakan di dalam pelajaran multimedia. Seperti yang Bapak pegang ini kamera DSLR sebagai alat praktikum untuk kegiatan pelajaran fotografi, kemudian dibantu dengan alat praktek kita, gimbal sebagai alat bantu stabilizer agar tidak goyang dalam melakukan pemotretan. Untuk selebihnya, Bapak jelaskan, Bapak perkenalkan alat-alat praktikum kita yang terdiri
Ini alat kamera, kita memiliki kamera, ini contoh sampel. Selebihnya kita kamera ada 3 kamera, ditambah lagi 1 berarti kita semua 4 kamera untuk mata pelajaran teknik audio video. Kemudian kita punya kamera DSLR, ini sebagai sampel. Kita memiliki 4 kamera DSLR untuk praktikum fotografi. Ini kemudian di sini kita memiliki beberapa alat lighting penerangan, lighting penerangan untuk fotografi, softbox, kemudian ada background untuk fotografi, kemudian kursi untuk mata pelajaran fotografi, desain grafis percetakan dan sebagainya. Ini untuk kegiatan fotografi. Selain pelajaran fotografi, ada juga alat-alat praktek mata pelajaran lainnya. Contohnya di bidang desain 3 dimensi. Ya, ini alat praktek kita, printing 3D, di mana printing 3D ini mata pelajaran animasi 3D. Kita akan mencetak beberapa alat, beberapa bentuk 3D, ya. Kemudian ini hasil contohnya. Nah, di sini ada alat cetaknya. Kemudian untuk desain, ini alat komputer, untuk mendesain. Ini dari percetakan desain gambar, desain bentuk dan sebagainya. Selain ini juga ada alat kita kegiatan desain grafis juga, yaitu alat cetak yang lainnya seperti ini, ya. Alat cetak berikutnya adalah sablon, ya. Sablon digital. Ini mata pelajaran desain grafis percetakan. Kemudian praktek kewirausahaan. Kemudian alat cetak gelasmuk. Ini beberapa contoh sampel alatnya. Ya, ini hasil karya. Ini hasil contoh karya. Kemudian dari semua hasil karya anak multimedia, semua disimpan menjadi satu disimpan di lemari. Mari kita lihat. Ini beberapa hasil dari karya anak-anak multimedia. Di sini ada gelasmuk, sabun baju, ya. Dan banyak lagi hal-hal yang didapat di dalam multimedia. Bukan hanya dari seni juga, di bidang animasi, di bidang pembuatan film, banyak. Mungkin ini sekilas yang bisa Bapak jelaskan di ruangan praktikum multimedia. Selain di sini, ini hanya praktik saja. Untuk praktik desain yang lebih kompleks itu lagi ada di ruangan atas, itu di lab komputer. Di multimedia mempunyai 2 lab. Pertama lab 7 sebagai lab output cetakan hasil desain, kemudian lab animasi data sebagai lab desain. Oke, ini coba bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang ibu sayangi dan ibu banggakan, tadi kalian sudah diajak berkeliling melihat laboratorium sebagai pendukung pembelajaran kompetensi yang kalian minati sesuai dengan program kalian yang kalian pilih, yaitu ada laboratorium teknik pengambilan gambar untuk multimedia, kemudian ada laboratorium teknik komputer jaringan, kemudian ada bengkel kerja bagi anak-anak ibu yang memilih program keahlian teknik kendaraan ringan. Nah, dari ruangan lab sekarang kita menuju di luar ruang belajar, yaitu kondisi situasi pendukung pembelajaran ekstrakurikuler dan juga pendukung pembelajaran olahraga dan kesehatan. Nah, di sini kita akan lihat gedung olahraga yang ada di sebelah kiri ibu. Anak-anak yang punya bakat minat, yang hobinya untuk olahraga bulu tangkis, kita ada lapangan bulu tangkis, lapangannya ada di sebelah kiri ibu. Dan dari lapangan ini sudah menciptakan siswa berprestasi sampai ke tingkat nasional. Ibu yakin kalian pasti bisa untuk mengikuti jejak abang-abang kalian sampai ke nasional kembali. Kemudian di depan kita di sini ada lapangan basket. Anak-anak ibu yang punya hobi bermain basket,
baik dari bidang ekstrakurikuler ataupun dalam mata pelajaran olahraga dan kesehatan, kalian bisa memulai bakat minat kalian di sini. Nah, di lapangan inilah nanti kalian bisa berlatih untuk mencari prestasi menuju nasional, seperti yang sudah terukir oleh abang-abang kalian sebagai pendahulu kalian di sekolah kami ini. Ibu yakin bersama kalian kita pasti bisa menuju prestasi yang lebih baik. Demikianlah anak-anak ibu semuanya, kamu tadi sudah kami perkenalkan tentang kondisi sekolah kita, tempat kalian nanti menimba ilmu pengetahuan dan keterampilan selama 3 tahun ke depan. Banyak hal yang barangkali bisa kalian pahami dari perkenalan kondisi sekolah kita yang mendukung pembelajaran yang ada di SMK Istiqlal Delitua. Harapan ibu semuanya, apa yang kami tampilkan dalam pengenalan lingkungan sekolah ini bisa kamu pahami, dan tak kala kita nanti sudah masuk zona hijau dan diperbolehkan kembali untuk sekolah dengan cara bertatap muka, maka kamu bisa mengikuti pelajaran dengan baik sesuai dengan bakat minat yang kamu miliki dan tentunya sesuai dengan program kalian yang kamu pilih. Bersama kalian kita pasti bisa. Oleh karena itu, maka belajarlah dengan baik, belajarlah dengan keras walaupun tidak melalui jam tatap muka. Kalau kamu bersungguh-sungguh, ibu yakin kamu bisa. SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.